Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbuna rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Sebagai iman yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan bab mengenai tafsir dari tafsir Hidayatul Insan Abu Yahya Marwan bin Musa. Kemarin sudah selesai bahas tentang kalimat istiabah atau kalimat pelindung, bisa auzubillahi minasyaitonir rajim atau auzubillahi samiyil alim minasyaitonir rajim nafsihi wa nafsihi. Dan selanjutnya kita akan masuk ke surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah itu artinya pembukaan. Ini nggak ada tempat tulis kan? Jadi Al-Fatihah itu pembukaan. Di mana asal katanya itu Fatahah, yaitu membuka. Dari Al-Fatihah memakai ta marbutoh. Diturunkan di Mekah dan terdiri dari 7 ayat. Adalah surat yang pertama diturunkan secara lengkap di antara surat-surat yang ada dalam Al-Quran. Jadi Al-Fatihah itu di antara yang diturunkan di Mekah itu bagaimana? Yang pertama yang lengkap itu adalah surat Al-Fatihah. Sedangkan di Ibnu Katsir sendiri dalam riwayatnya ada yang nanti kita pelajari Ibnu Katsir juga, ada yang di Mekah ayat sekian dan juga di Madinah sekian. Tapi maksudnya adalah bagaimana Al-Fatihah termasuk golongan surat Makkiyah. Cuman nanti para perawinya maksudnya itu bagaimana mereka yang meriwayatkan turunnya Al-Quran itu sendiri, karena berbeda-beda pendapat. Ada yang pendapat memang Makkiyah semua satu ayat penuh di Mekah, ada juga yang memang setengahnya di Mekah, setengahnya di Madinah. Ini ada dalam tafsir Ibnu Katsir. Sedangkan dalam Hidayatul Insan sendiri bagaimana Al-Fatihah itu termasuk surat Makkiyah atau diturunkan di Mekah. Surat ini disebut Al-Fatihah yang artinya pembukaan, karena dengan surat inilah dibuka dan dimulainya Al-Quran. Maksudnya Al-Quran dibuka dengan punya surat yang pertama Al-Fatihah. Allah Subhanahu wa taala memulai kitabnya dengan surat ini, dengan surat Al-Fatihah. Walaupun secara turunnya yang pertama kali turun itu adalah ayat 1 sampai 5 surat Al-Alaq. Namun tentunya bagaimana Nabi juga diberi wahyu agar menyimpan surat ini di yang pertama surat ini, kedua surat ini gitu. Pertama Al-Fatihah, kedua Al-Baqarah, ketiga Ali Imran, An-Nisa, kemudian Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf dan seterusnya.
Rasulullah diberi wahyu seperti itu. Dan bagaimana sehingga Al-Alaq itu letaknya itu surat ke-96 Al-Alaq itu. Kenapa bukan ditulis yang pertama? Karena memang sudah Al-Quran itu nanti di tafsir yang lain juga, kalau nggak salah di hadis juga, bagaimana sudah di Lauhul Mahfuz dimulai dari Al-Fatihah itu. Cuman dari kenapa asbabun nuzulnya yang awal itu adalah Al-Alaq, ini kan berkaitan dengan kejadian turunnya ketika itu mengapa Al-Alaq terlebih dahulu. Setelah jadi Al-Fatihah kenapa disimpan terlebih dahulu, karena memang sudah di Lauhul Mahfuznya Al-Quran itu, karena ada ayat la yamassuhu illal mutahharun, tiada yang menyentuhnya kecuali yang disucikan, maksudnya malaikat. Ketika Al-Quran itu di Lauhul Mahfuz, itu dimulai dari Al-Fatihah. Artinya ketika itu juga malaikat Jibril juga memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad setelah bagaimana ayat-ayat Al-Quran itu luntur, maka Rasulullah memerintahkan ditulis di dadaunan, di tulang, atau ada yang tulis di belakang pakaiannya, karena tidak jadi mushaf seperti sekarang dulu itu. Tapi bagaimana Rasulullah juga memberikan arahan kepada para sahabat bahwa surat Al-Fatihah yang pertama, yang kedua Al-Baqarah, yang ketiga Ali Imran dan seterusnya sampai beresnya nanti ketika turun yaitu surat Al-Maidah ayat ke-3 yang al-yawma akmaltu dinakum dan seterusnya, maka Rasulullah mengarahkan dari urutan ayat yaitu urutan suratnya dari surat pertama sampai ke surat ke-114. Kemudian bagaimana surat Al-Fatihah itu menghimpun tujuan dan maksud dari Al-Quran sendiri. Jadi nanti juga ada umul Quran, sebutnya Al-Fatihah itu, dan juga umul kita, karena hidup dari semua isi Al-Quran. Semua isi Al-Quran, semuanya bagaimana dari Al-Fatihah itu, karena Al-Fatihah dibagi dua, ada yang memuji Allah, yaitu ayat dari Bismillahirrahmanirrahim sampai Malik Yaumiddin. Kemudian antara hamba Allah dan juga Robnya, yaitu di ayat yang ia akan na'budu wa iyaka nasta'in. Kemudian permintaan dari ihdinas siratal mustaqim sampai waladhdallin. Setelah isi dari Al-Fatihah itu sendiri. Karena itu nanti ada hadis bagaimana di hadis itu Al-Fatihah itu dibaca ayatan, satu ayat demi ayat. Ketika dibaca oleh hambanya, Bismillahirrahmanirrahim, Allah berkata, hambaku telah memujiku sampai Malik Yaumiddin. Kemudian ia karena udah yang kena saya, Allah menjawab, "Melah antara aku dan hambaku." Kemudian dari ihdinas siratal mustaqim sampai waladhdallin, maka itulah permintaan dari hambaku, yaitu tentunya minta tunjukkan jalan yang lurus. Setelah bagaimana hidup Al-Quran, ikut semua tujuan dan maksudnya. Sedangkan Hasan Al-Basri berkata, sesungguhnya Allah menyimpan ilmu-ilmu yang ada dalam kitab-kitab terdahulu di dalam Al-Quran. Jadi ilmu-ilmu seperti bagaimana
ilmu perekayaan besi yang pernah direkayasa oleh Nabi Daud. Itu ada ilmu seperti itu dalam Al-Quran, dalam surat An-Naml. Kemudian semuanya itu dari ciptaan alam semesta, ciptaan manusia, tentunya sudah dijelaskan dalam surat Al-Hajj yang paling lengkap. Alam semesta juga dalam surat Silat dan seterusnya, semuanya ada dalam Al-Quran. Karena itu ilmu-ilmu dalam kitab terdahulu juga yang mungkin yaitu dalam Zabur, Taurat dan Injil telah disebutkan ilmu-ilmunya, juga semuanya Al-Quran ada. Karena Al-Quran bersifat musaddiqan lima baina yadai, yaitu benarkan di antara kitab-kitab yang turun sebelumnya. Kemudian ia menyimpan ilmu yang ada dalam Al-Quran itu dalam surat Al-Mufassal. Al-Mufassal itu bagaimana suratnya, maksudnya berpasal-pasal. Kalau orang pesantren mungkin tahu bagaimana pasal pertama, pasal kedua kalau baca kitab itu ya. Tapi maksud saya bukan yang kitab kuning gitu ya, bukan kitab kuning, karena ada kalau pesantren di NU gitu ya, salah satu ulama pakai kitab kuning pasal pertama tentang bagian ini, bagian kedua gitu. Tapi hampir bagaimana maksudnya juga nanti kalau di Hidayatul Insan itu juga nanti dari surat Al-Baqarah dikelompokkan, hanya kelompok dari ayat 1 sampai 5 menerangkan tentang hal ini gitu. Tentang bagaimana keadaan orang-orang yang bertakwa, ayat 1 sampai 5, kemudian ayat 6 sampai 10 gitu, dikelompokkan. Itulah pasal-pasal, maksudnya pasal-pasal dalam Al-Quran tentang hal ini. Karena itu ruku bukan ada tanda ayat, itu berasal dari ulama salaf, walaupun nanti barulah ditemukan ruku ini oleh ulama kita. Oleh ulama kita baru kita disepakati oleh ulama di Arab Saudi juga bagaimana tentang ruku itu. Jadi dikelompokkan antara misalnya di surat Al-Baqarah ini tentang ruku adalah bagaimana ruku yang pertama baca dari alif lam mim sampai walahum azabun azim, itu bagaimana dari 1 sampai 5-nya menyikapi Al-Quran bahwa Al-Quran itu sebagai hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian dari yang menentangnya, yaitu dari ayat 6 sampai 7, yaitu orang-orang yang kafir yang menentang Al-Quran. Bagaimana dijelaskan orang kafir itu sawa'un alaihim dan tahum. Mereka itu adalah kalau diberi peringatan maupun tidak diberi peringatan sama saja bagi mereka. Dan seterusnya itu dari pasal-pasal. Oleh karena itu ada ruku. Itu ulama salaf nama bagaimana pendiriannya untuk mengerti Al-Quran itu memakai ruku, sehingga di mana dikelompokkan dari 1 sampai 7 kalau itu, sehingga jelas menerangkan tentang apa gitu, ayat 1 sampai 7 itu. Itulah disebut mufassal. Atau juga mufassal juga ada penjelasan yang lain, yaitu surat-surat yang agak pendek. Maksudnya pendek-pendek karena adanya ayat-ayat itu sendiri, yaitu dikelas-kelaskan atau dikelompokkan, karena pasal juga nanti
mencakup beberapa ayat satu, dan juga dari beberapa juz amma juga ada bagaimana caranya itu kan mufassal, yaitu agak pendek-pendek, sehingga jelas dalam surat Al-Humazah bicara tentang kebesaran pada hari kiamat, terus Al-Jajalah itu yang kebesaran hari kiamat, kemudian Al-Kafirun tentang orang-orang kafir, Al-Ma'un tentang bagaimana harta yang atau tentang barang yang berguna, gitu. Kalau terjemahkan yang berguna, maksudnya yang tidak digunakan semestinya, sehingga dia bukan ibumidir, yaitu mendesakan agama, dan seterusnya, karena itu pasal-pasal dalam surat dalam Amma berpasal-pasal. Dan dia juga menyimpan ilmu yang ada dalam surat Al-Fatihah itu dalam surat Al-Fatihah. Jadi Al-Fatihah juga termasuk Al-Fatihah, karena di dalamnya menerangkan hal-hal yang singkat, yaitu bagaimana menerangkan yaitu antara Rob dan hambanya. Jadi antara Rob dan hambanya, satu-satunya surat yang bagaimana menerangkan Rob dan hambanya, bagaimana dia memujinya, kemudian dia menyatakan bahwa dia hanya menyembahnya dan minta pertolongan kepadanya, kemudian minta jalan yang lurus, sehingga tidak mau dimurkai olehnya dan tidak mau dalam jalan yang sesat. Maka itu juga satu-satunya dalam Al-Fatihah, karena jelas, karena barang siapa yang mengetahui tafsirnya, maka ia telah mengetahui seperti mengetahui bagaikan, ya, mengetahui semua kitab-kitab yang diteruskan. Jadi kalau jelas gitu ya, nanti dari daya tulisan Ibnu Katsir, misalnya Al-Qurtubi, terus dari tafsir yang banyak itu bagaimana semuanya tafsir, Sayyid Qutb dan semuanya lah gitu. Ini seperti mengetahui, ya, seperti ya, artinya mengetahui satu per 114. Itulah bagaimana riwayat Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Syu'abul Iman setelah riwayatnya itu kita baca juga mencakup surah Al-Fatihah itu adalah terhadap semua ilmu yang ada dalam Al-Quran, yang ditunjukkan dalam dari, yaitu karena di dalam Al-Fatihah itu terdapat pujian bagi Allah yang sesuai. Jadi pujian dari Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, atau dari Bismillahirrahmanirrahim, itu kan Ar-Rahmanir-Rahim, kemudian Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanir-Rahim, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Itulah pujian-pujiannya. Juga terdapat peribadatan kepadanya, iya karena berdua, iya karena stain. Dan juga terdapat perintah, larangan, serta janji dan ancaman, yaitu dari Ihdinas Shiratal Mustaqim sampai Walad Dhalin. Sedangkan ayat-ayat Al-Quran tidak lepas dari dua ini. Kita sudah jelas, jadi ada Basiron dan Nadiron, yaitu memberi kabar gembira dan juga memberi peringatan atau memberi ancaman. Karena itu Allah firman dalam surat Al-Judul sekilas ayat 3, Basirat wa Nadirat fa'arada aktsaruhum fahum la yasma'un. Maka bagaimanakah kamu apakah kamu dipalingkan gitu? Fa'arada aktsaruhum, dari kebanyakan manusia itu dipalingkan darinya dan juga tidak mau membenarkannya. Itu adalah bagaimana
pertanyaan atau al-istifham dari Allah, maksudnya al-istifham yang maksudnya tidak perlu dijawab tapi perlu direnungi bagaimana kita itu termasuk manusia apakah sudah menjadikan Al-Quran itu berpedoman, maksudnya menjadikan Al-Quran sebagai pedoman atau justru berpaling dari Al-Quran sendiri, atau kita ketika ada Al-Quran kita tidak mau mendengarkannya atau kita fokus mendengarkannya. Itu adalah jadi renungan, sebutnya istifham ingkari. Lama sebenarnya masih lama, ada 10 menit lagi. Jadi itu tentang Al-Fatihah dan juga berdasarkan ayat-ayat Al-Quran. Jadi semuanya tidak lepas dari Nadziron wa Basyiron, Basyiron wa Nadziron. Juga ada janji, ada wa'dullah di antaranya itu Basyiril ladzina amanu wa amilus shalihat. Kemudian ada inna wa'dallahi haq, jelas ada wa'dun, ada lafaz wa'dun, ada ahdan, ada juga nanti bagaimana alladzina yaquduna ahdallahi, kan terdapat janji-janji dalam Al-Quran itu. Itulah janji bagaimana dari iya karena budua ya karena saya, tapi dalam dari janji itu kita sudah jelas tentang peribadatan dan juga ancaman bagi yang mengingkarinya. Dan juga kami rinci terhadap masalah yaitu dari garis besarnya itu dari Al-Fatihah. Oleh karena itu Al-Fatihah disebut As-Sab'ul Masani, yaitu 7 ayat yang diulang-ulang. Karena 7 ayatnya ada 7. Jadi 7 ayat Al-Quran itu 7 ayat Al-Fatihah itu Al-Fatihah itu ada 7 dan dibaca berulang-ulang dalam sholat. Jadi kalau sholat dalam tiap-tiap membaca Al-Fatihah, termasuk sholat gerhana juga kalau berdiri tiap tetap membaca Al-Fatihah, tidak membaca dari tiap yang pertama Al-Fatihah surat, kemudian setelah tinggalkan tiap lagi. Kalau dalam sholat gerhana juga ada yang membaca surat satu, surat yang lain bukan Al-Fatihah, itu salah sebenarnya. Justru Al-Fatihah dulu, ketika setelah tidak itu yang lagi Al-Fatihah dulu, tetap Al-Fatihah kemudian surat. Itulah yang diulang-ulang dalam sholat. Keutamaannya juga Rasulullah bersabda, maukah engkau beritahukan olehku tentang surat yang paling baik dalam Al-Quran? Yaitu jawab Rasul adalah surat Alhamdulillahirabbil alamin. Hadis riwayat Ahmad disahihkan oleh Al-Albani dalam Fathul Jami. Jadi nanti juga kalau dalam Ibnu Katsir dari hadis yang ini saja terdapat beberapa pendapat, sehingga nanti apakah Al-Fatihah dimulai dari Alhamdulillahirabbil alamin atau dari Bismillahirrahmanirrahim. Ada beberapa pendapat, dan dari beberapa ulama salaf seperti Ustaz Sofyan Khalid bin Idam Surai, itu bukan anaknya Idam, warga sini, tapi warga Garut. Majalengka. Sofyan ya, Sofyan Majalengka. Khalid dari Majalengka. Ya dari daerah Jawa itulah. Majenang tuh. Sofyan Khalid itu Majenang. ya daerah Jawa. Jadi katanya Al-Fatihah itu dimulai dari Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi itu menurut satu pendapat. Sedangkan nanti juga
menurut Abu Yahya Marwan bin Musa yang membuat tafsir ini justru memulai dari Bismillahirrahmanirrahim. Dan Abu Yahya Marwan bin Musa. Dan beda pendapat para ulama bagaimana apakah dikir atau jahar dalam sholat itu Bismillahirrahmanirrahim maupun tidak. Tapi tentunya ini bukan perbedaan yang mencolok, ya. Sehingga kalau di kita bagaimana jadi persoalan ketika ada teman saya yang dijadwal di Masjid Muhammadiyah, dia harus dikir Bismillahnya itu. Kalau di masjid dia di jahar Bismillahnya dikeraskan, dibaca dan didengar untuk tersebar oleh jamaah yang lain. Tapi kalau di Muhammadiyah dia dikir. Ketika itu ditanya ke Ustaz Syarif Hidayat, itu guru saya di Alimaron, ya tidak apa-apa gitu, karena kalau buat nanti misalnya harus misalnya kita harus menjaharkan dalam setiap masjid, gara-gara kayak gitu jadi nggak dijadwal lagi. Karena itu jadi sebuah dakwah juga sebenarnya ketika misalnya jamaah kita di Persatuan Islam sudah di jadwal di Muhammadiyah gitu ya. Jadi teman saya Oman yang di Muhammadiyah, atau dulu juga Ustaz Syarif Hidayat juga. Tapi semenjak hanya dijahar jadi 2 kali dalam 1 tahun. Ini yang jadi persoalan. Padahal ini kalaupun ini adalah istilah, yang memang istilah yang ada dalilnya, karena berdasarkan dalil, karena Abu Bakar dan Umar juga dikir dalam sholatnya itu. Abu Bakar dan Umar dikir Bismillahnya. Jadi cuman kedengar orang yang sekitarnya baru alhamdulillahnya keras sampai waladolin keras itu. Kemudian setelah amin melanjutkan sholatnya dengan keras itu. Jadi memang benar itu ada perbedaannya, tapi bukan perbedaannya mencolok, sehingga jangan jadi masalah. Seharusnya jangan jadi masalah kalau misalnya ada jahar ataupun disir istilah itu jangan jadi masalah, karena memang perbedaannya tidak mencolok gitu. Bukan perbedaan akidah ini ya, karena ini perbedaan fikih, apalagi perbedaan makna dari suatu hadis gitu ya. Jadi memang itulah Alhamdulillahirrahmanirrahim itu nama surat juga. Jadi Al-Fatihah itu namanya Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nama surat Al-Fatihah karena mencakup pujian kepada Rabbul Alamin, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti dijelaskan dari Bismillahnya. Nanti di bahasan selanjutnya adalah bagaimana di titik nomor 2 itu tentang Bismillah, bagaimana Bismillah itu adalah pembuka dari Al-Fatihah menurut Abu Yahya Marwan bin Musa. Karena penjelasan dari Bismillah itu adalah saya memulai membaca surat Al-Fatihah itu menyebut nama Allah sambil memohon pertolongan kepadanya. Jadi itulah kenapa Abu Yahya Marwan bin Musa berpendapat bahwa Bismillah awal surat Al-Fatihah, dan dalam jumhur juga hampir tidak ada perbedaan, yaitu Al-Fatihah dimulai dari Bismillah. Dalam jumhur mayoritas ulama, walaupun nanti ada yang mengatakan dari Alhamdulillahirrahmanirrahim, meskipun memang juga ada riwayat sendiri, tapi yang jumhur yang umum dari riwayat Al-Hafiz itu adalah dijelaskan oleh para ulama, yaitu dari Bismillahirrahmanirrahim. Itu yang menjadi bahasan SMS. Bentar ya. Jadi kenapa la ilaha illallah termasuk kalimat rakiyah? Ini belum dijelaskan ya.
diharapkan yang seperti ini. Jadi la ilaha illallah itu kan dari surat Az-Zukhruf ketika innani bara'un mimma ta'budun illa allazi fatarani fa innahu sayahdin wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi akhirihi la'allahum yarji'un. Surat Az-Zukhruf ayat 26 sampai 28 nanti bisa dicek. Jadi kalimat baqiyah adalah la ilaha illallah karena mencakup sifat Allah yaitu baqo, yaitu kekal dan tidak ada ujung-ujungnya. Tidak ada, kalau misalnya makhluk itu kan meninggal dunia, Allah tidak akan mati. Tidak akan mati. Justru dia yang menghidupkan, yuhyi wa yumit. Dia yang menghidupkan, dia yang mematikan. Tapi dia tidak akan pernah mati. Dan dia tidak diciptakan. Bukan beranak, bukan diperanakan. Jadi bukan anak siapa-siapa, tapi bukan anak siapa-siapa. Jadi bukan anak siapa-siapa, tapi dia lam yalid walam yulad. Tidak beranak dan juga tidak asal dari anak siapapun. Jadi sudah terdahulu, tapi tidak diciptakan. Allah tidak menciptakan dirinya sendiri. Jadi kalau ada tidak yang terdapat seperti itu akan jadi kufur, yaitu bagaimana ada yang pendapat Allah itu menciptakan dirinya sendiri, itu adalah akidah yang kufur. Tapi yang benar itu adalah Allah tidak terdahulu karena dia tidak diciptakan dirinya sendiri dan juga tidak diciptakan oleh siapapun. Itulah tidak. Jadi yang terdahulu tidak diciptakan Allah itu dan tidak akan meninggal, ya, bako, kekal, tidak ada ujung-ujungnya, tidak ada awal, tidak ada akhir, gitu kan? Tidak awal, tidak ada akhir. Maksudnya dia memang ada, tapi Allah itu ada, tapi tidak diciptakan, tapi tidak ada akhir bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun yaumul akhir itu adalah sifat dalam Al-Qur'an adalah yang mengakhirkan keadaan suatu makhluk, tentang kehidupannya, tentang urusannya, tentang bagaimana kehidupannya, tentang kisahnya, yang mengakhirkan suatu makhluk dalam yang sudah dia ciptakan, yang mengakhir itu. Jadi tidak ada akhirnya bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tentang kenapa la ilaha illallah termasuk dan hanya jadi kalimat baqiyah, kalimat yang kekal. Itu harus diyakini karena inilah bagaimana akidah supaya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa dibahas masih panjang kalau bahas dari tafsir Dayatul Insan, kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Kalau besok insya Allah saya juga punya kesempatan bisa jadi melanjutkan kajian ini, ya, karena ini juga masih ada Bismillah, kemudian Alhamdulillahirrahmanirrahim juga Bismillahirrahmanirrahim, kemudian Alhamdulillahirabbil alamin, dan seterusnya. Ini masih panjang. Bisa saja saya membahas untuk bulan selanjutnya karena nanti di bulan Desember itu ada buletin tentang Al-Quran, tentang beriman dengan Al-Quran. Insya Allah besok bisa dijelaskan. Sedangkan nanti tentang apa yang dimaksud Bismillah itu nanti sajalah di kajian tafsir selanjutnya. Besok tentang beriman dengan Al-Quran, ya, dari pukul 4. Semoga tidak lambat lagi karena sekarang asar sudah maju waktunya dari jam 3. Macet di jalan nak. Jam 3 di Nagreg. Ya. Asalnya jam 3:30 menit. Oh. Kemudian tadi juga saya 10 menit sebelum asar sudah bangun. Jadi Di kamana heula. atau asar di Arisala saya
asalnya di hari salah, sehingga sampai sini juga jam setengah 4 lebih ya. Semoga besok lebih lancar lagi dan juga lebih Macet tenan di jalanan di Kopo, ini mah nanti di soreang. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Besok kita lanjutkan kajiannya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nanti yang tadarus nantilah doakan lagi ya. Kalau ada waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.